Bab 23. Hukum sukses adalah pelayanan. Pengantar bab 23. Pada bab ini, Anda akan menemukan bahwa uang menjalin dirinya sendiri ke dalam seluruh susunan kehidupan kita. Bahwa hukum sukses adalah pelayanan. Bahwa kita akan memperoleh apa yang kita berikan. Untuk alasan inilah kita menyadari bahwa jika kita bisa memberi, hal itu menjadi kehormatan yang besar. Kita telah mengetahui bahwa pikiran merupakan aktivitas kreatif di balik setiap usaha yang konstruktif. Karena itu, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang nilai praktisnya lebih tinggi dibandingkan pikiran kita. Pikiran yang kreatif membutuhkan perhatian. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kekuatan perhatian adalah senjata manusia unggul. Perhatian mengembangkan konsentrasi. Konsentrasi mengembangkan kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual adalah kekuatan terdahsyat di dalam kehidupan. Inilah sains yang mencakup semua sains. Inilah seni yang di atas segala seni, relevan dengan kehidupan manusia. Dengan menguasai sains dan seni ini, terbukalah kesempatan bagi kemajuan yang tanpa henti. Kesempurnaan di dalam hal ini tidak diperoleh dalam waktu 6 hari atau 6 minggu atau 6 bulan. Ini adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak bergerak maju sama dengan bergerak mundur. Tidak terelakkan lagi bahwa kegiatan pikiran yang positif, konstruktif, dan tidak egois pasti memiliki akibat yang cakupan jangkauannya luas dalam waktu yang lama. Kompensasi adalah kunci utama semesta ini. Alam terus-menerus berusaha untuk mencapai keseimbangan. Di mana ada sesuatu yang diberikan, sesuatu pasti akan diterima. Karena jika tidak demikian, akan terbentuk kekosongan. Dengan mengamati aturan ini, Anda pasti akan berhasil memperoleh banyak keuntungan yang sebanding dengan usaha yang Anda kerahkan. Materi bab 23. 1. Kesadaran akan uang adalah sikap pikiran. Sikap inilah pintu menuju jalur utama perdagangan. Ini merupakan sikap yang mau menerima. Keinginan adalah kekuatan penarik yang menggerakkan arus. Sedangkan rasa takut adalah halangan besar yang membuat arus itu berhenti atau sama sekali berbalik arah dan kemudian menjauhi kita. 2. Rasa takut adalah lawan dari kesadaran akan uang. Rasa takut merupakan kesadaran kemiskinan. Karena hukum itu tidak berubah. Kita mendapatkan seperti yang kita berikan. Jika kita ketakutan, kita akan memperoleh apa yang kita takutkan. Uang menjalin dirinya sendiri ke dalam seluruh susunan kehidupan kita. Uang menggunakan pemikiran terbaik dari pikiran yang terbaik. 3. Kita mendapatkan uang dengan cara menjalin persahabatan, dan kita memperluas lingkaran persahabatan dengan cara menghasilkan uang bagi sahabat-sahabat kita, dengan membantu mereka, dengan siap melayani mereka. Dengan demikian, hukum sukses yang pertama adalah pelayanan, yang didasarkan pada integritas dan keadilan. Orang yang niatnya tidak jujur adalah orang yang bodoh. Ia telah mengabaikan hukum dasar untuk semua bentuk pertukaran.
ia mustahil sukses. Ia pasti akan kalah. Mungkin ia tidak menyadari hal ini. Mungkin ia merasa menang, tetapi sudah pasti ia akan menuai kekalahan. Ia tidak bisa menipu yang tak terhingga. Hukum kompensasi akan menuntut yang setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. 4. Kekuatan kehidupan mudah bergejolak. Kekuatan itu terbentuk dari pikiran dan tujuan kita. Lalu, semuanya dicetak menjadi bentuk. Maka, kita harus tetap memiliki pikiran yang terbuka untuk terus-menerus meraih sesuatu yang baru, untuk mengenali peluang, dan untuk tertarik pada perlombaannya, bukan pada tujuannya, karena kesenangannya terletak pada proses pencapaiannya, bukan pada kepemilikannya. 5. Anda bisa membuat diri Anda menjadi magnet uang, tetapi untuk melakukan hal itu, pertama-tama Anda harus memikirkan bagaimana cara Anda bisa menghasilkan uang untuk orang lain. Jika Anda cukup bijaksana untuk melihat dan menggunakan peluang serta kondisi baik, jika Anda mengenali nilai-nilai, maka Anda bisa memposisikan diri untuk mengambil keuntungan dari semua itu. Tetapi, sukses terbesar akan datang bila Anda dimampukan untuk menolong orang lain. Apa yang menguntungkan bagi seseorang harus pula menguntungkan orang lain. 6. Pikiran yang dermawan berisi kekuatan dan tenaga. Pikiran yang egois berisi kuman-kuman pengurai yang akan menghancur dan menghilang. Para ahli keuangan seperti Morgan dan lainnya adalah saluran distribusi kekayaan. Sejumlah besar kekayaan datang dan pergi, tetapi menghentikan pengeluaran atau pemasukan akan sama bahayanya. Kedua ujung itu harus tetap terbuka. Maka sukses besar kita akan datang bila kita menyadari bahwa memberi itu sama pentingnya dengan memperoleh. 7. Jika kita mengenali kekuatan yang maha kuasa itu menjadi sumber semua patokan, kita akan menyesuaikan kesadaran kita dengan pasokan ini sedemikian rupa sehingga kesadaran ini akan terus-menerus menarik apa yang dibutuhkannya, dan kita akan menemukan bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita memperoleh. Dalam hal ini, memberi mengacu pada pelayanan. Para banker memberikan uangnya, pedagang memberikan barang-barangnya, pengarang memberikan pemikirannya, pekerja memberikan keahliannya. Semua memiliki sesuatu untuk diberikan, tetapi semakin banyak mereka bisa memberi, semakin banyak pula yang mereka peroleh, dan semakin banyak yang mereka peroleh, mereka akan lebih dimampukan untuk memberi. 8. Ahli keuangan memperoleh banyak karena ia memberi dalam jumlah besar. Ia adalah orang yang berpikir. Ia bukan orang yang membiarkan orang lain berpikir untuknya. Ia ingin tahu cara mendapatkan hasilnya. Anda harus menunjukkan cara pada orang ini. Bila Anda bisa melakukan ini, ia akan menyediakan sarana, sehingga ratusan atau ribuan orang bisa mendapatkan manfaat. Dan sebanding dengan sukses mereka, demikian pula lah sukses orang ini. Morgan, Rockefeller, Carnegie, dan lainnya tidak menjadi kaya karena mereka merugi untuk banyak orang. Justru sebaliknya, karena mereka menghasilkan banyak uang untuk orang lain, maka mereka menjadi orang terkaya di negara terkaya di dunia. 9. Rata-rata
orang sama sekali tidak memiliki pemikiran yang dalam. Ia menerima gagasan orang lain dan mengulanginya dengan cara yang sama seperti burung kakak tua. Hal ini jelas terlihat jika kita memahami metode yang digunakan untuk membentuk opini publik. Sikap patuh ini dimiliki oleh mayoritas yang tampaknya rela membiarkan beberapa orang berpikir untuk mereka. Inilah yang membuat segelintir orang di negara-negara besar menguasai semua jalur kekuasaan dan mengendalikan jutaan orang. Berpikir kreatif membutuhkan perhatian. 10. Kekuatan perhatian disebut konsentrasi. Kekuatan ini diarahkan oleh kemauan. Karena itulah kita harus menolak berkonsentrasi atau berpikir tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak orang selalu berkonsentrasi pada kesedihan, kehilangan, dan ketidakselarasan. Karena pikiran bersifat kreatif, maka bisa dipastikan bahwa konsentrasi ini akan mendatangkan lebih banyak kesedihan dan ketidakselarasan. Sebaliknya, bila kita mengalami sukses, keuntungan, dan kondisi lain yang menyenangkan, secara alami kita akan berkonsentrasi pada akibat dari hal-hal ini. Dengan cara demikian, kita menciptakan lebih banyak lagi kondisi yang menyenangkan dan nantinya akan mendatangkan lebih banyak lagi kondisi yang serupa. 11. Penjelasan tentang bagaimana pemahaman tentang prinsip ini bisa diterapkan di dunia bisnis disampaikan dengan baik oleh Mr. Atkinson dalam Advanced Thought. Ia menulis, 12. Spirit apapun kata orang harus dianggap sebagai esensi kesadaran, substansi pikiran, realitas yang mendasari pemikiran. Dan karena semua kondisi ideal adalah fase kegiatan kesadaran, pikiran atau pemikiran berarti di dalam spirit. Dan hanya di dalam spirit sajalah bisa ditemukan fakta tertinggi, hal real atau ide. 13. Jika hal ini diterima, tidaklah logis bila kita yakin bahwa pemahaman yang hakiki tentang spirit dan hukum manifestasinya adalah hal paling praktis yang akan ditemukan oleh orang-orang praktis. Tidakkah pasti bahwa jika orang-orang yang praktis di dunia ini menyadari fakta ini, mereka mau rela menempatkan diri di mana mereka akan memperoleh pengetahuan tentang hal-hal dan hukum yang bersifat spiritual? Orang-orang ini tidak bodoh. Yang harus dilakukan hanyalah memahami fakta dasar ini untuk bergerak menuju ke esensi segala pencapaian. 14. Saya akan memberikan contoh konkret. Di Chicago, saya mengenal orang yang selalu saya anggap materialistis. Banyak keberhasilan dan kegagalan yang telah dialaminya di dalam hidupnya. Terakhir kami berbincang-bincang, ia bisa dikatakan melarat jika dibandingkan dengan kondisi bisnisnya sebelumnya. Seakan-akan ia berada di ujung tanduk. Karena usianya telah parubaya, sehingga ide-ide baru datang dengan lebih lamban dan tidak sesering dulu. 15. Inti kata-katanya adalah, saya tahu bahwa semua yang berjalan sukses di dunia bisnis adalah hasil pemikiran. Orang bodoh pun mengetahuinya. Belakangan ini tampaknya saya kehabisan pikiran dan gagasan yang bagus. Tetapi jika ajaran tentang semua pikiran ini benar, maka individu dimungkinkan
untuk mencapai hubungan langsung dengan pikiran tak terhingga. Dan di dalam pikiran tak terhingga ini pastilah terdapat segala macam ide cemerlang yang bisa digunakan secara praktis di dunia bisnis oleh orang yang berani dan berpengalaman seperti saya untuk menghasilkan sukses benar. Kelihatannya hal ini sangat menarik dan saya akan mencarinya. 16. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya mendengar lagi kabar tentang orang ini. Saat bercakap-cakap dengan seorang teman, saya berkata, "Apa yang terjadi dengan kawan lama kita, Mr. X? Apakah dia sudah bangkit lagi?" Teman saya memandang saya dengan heran. "Loh," katanya, "kamu tidak tahu si Mr. X? Sukses besar. Dia sekarang big boss di perusahaan." Ia menyebutkan nama perusahaan yang dalam 18 bulan terakhir meraih keberhasilan fenomenal dan sekarang sangat terkenal di dalam dan luar negeri melalui iklannya. Si Mr. X adalah orang yang memasok ide besar ke bisnisnya. Keuntungannya sudah lebih dari $500,000 dan akan segera menembus angka 1 juta. Semuanya dicapai dalam waktu 18 bulan. Saya tidak pernah menduga orang ini ada di balik perusahaan itu. Meskipun saya tahu tentang sukses perusahaan itu yang memang luar biasa. Penyelidikan menunjukkan bahwa cerita ini benar adanya dan fakta di atas sama sekali tidak dilebih-lebihkan. 17. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal itu? Bagi saya, hal ini berarti orang ini telah membuat hubungan langsung dengan pikiran yang tak terhingga, spirit. Dan setelah menemukannya, ia mengatur agar spirit itu bekerja untuknya. Ia menggunakannya di dalam bisnisnya. 18. Apakah ini terdengar melanggar kesakralan dan bertentangan dengan agama? Saya harap tidak demikian. Saya tidak bermaksud demikian. Singkirkan saja adanya implikasi kepribadian atau sifat alami manusia yang ditinggikan dari konsep yang tak terhingga, sehingga yang tertinggal adalah konsep tentang kekuatan keberadaan yang tak terhingga, yang intinya adalah kesadaran atau pada akhirnya spirit. Dengan demikian, orang ini harus dianggap sebagai manifestasi spirit. Tidak ada pelanggaran kesakralan di dalam pemikiran bahwa ia yang merupakan spirit, menyelaraskan dirinya dengan asal dan sumbernya, sehingga ia bisa memanifestasikan sedikitnya sejumlah kecil dari kekuatan itu. Kita semua melakukan hal itu ketika kita menggunakan pikiran ke arah pikiran kreatif. Orang ini telah melakukan lebih dari itu. Ia melampaui hal itu dengan sikap yang sangat praktis. 19. Saya belum bertanya pada orang itu tentang metode prosedurnya karena belum ada kesempatan. Namun di sini bisa dijelaskan bahwa tidak saja ia menarik pasokan tak terhingga untuk ide-ide yang dia butuhkan dan yang akan menjadi benih-benih suksesnya, tetapi ia juga menggunakan kekuatan kreatif pikiran untuk membangun pola idealis yang dia harapkan akan termanifestasi dalam bentuk materi. Dari situ, terkadang ia menambah, mengubah, memperbaiki detailnya dari garis besar yang umum menuju detail penyelesaian. Saya menilai inilah fakta dari kasus ini.
bukan hanya karena saya ingat percakapan kami 2 tahun sebelumnya, melainkan juga karena hal yang sama telah terjadi di banyak kasus manusia sukses lain yang telah membuat manifestasi pikiran kreatif serupa. 20. Mereka yang takut menggunakan kekuatan tak terhingga untuk membantunya bekerja di dunia materi harus ingat bahwa jika yang tak terhingga tidak diterima total di dalam prosedur ini, hal ini tidak mungkin terjadi. Yang tak terhingga mampu mengatur dirinya sendiri. 21. Spiritualitas bersifat cukup praktis, sangat praktis sekali. Ini mengajarkan bahwa spirit adalah hal nyata, benda seutuhnya, bahwa materi bersifat mudah diubah, dan spirit ini mampu mencipta, mencetak, memanipulasi, dan membuat sesuai kehendaknya. Spiritualitas adalah hal yang paling praktis di dunia, satu-satunya benda yang sungguh dan mutlak praktis. 22. Minggu ini berkonsentrasilah pada fakta bahwa manusia bukanlah tubuh dengan spirit, melainkan spirit dengan tubuh. Untuk alasan inilah, maka keinginannya tidak bisa dipuaskan secara permanen oleh apapun yang tidak bersifat spiritual. Karena itu, uang tidak memiliki nilai kecuali memunculkan kondisi yang kita inginkan, dan kondisi-kondisi ini seharusnya bersifat harmonis. Kondisi yang harmonis membutuhkan pasokan yang mencukupi, sehingga jika terlihat ada yang kurang, kita harus sadar bahwa gagasan atau jiwa dari uang adalah pelayanan, sementara pemikiran ini mengambil bentuk. Pintu-pintu pasokan akan terbuka dan Anda akan memiliki kepuasan karena mengetahui bahwa metode spiritual itu sungguh praktis. Kita ulangi latihan bab 23. Hukum sukses adalah pelayanan. Sekarang berkonsentrasilah pada fakta bahwa manusia bukanlah tubuh dengan spirit, melainkan spirit dengan tubuh. Untuk alasan inilah, maka keinginannya tidak bisa dipuaskan secara permanen oleh apapun yang tidak bersifat spiritual. Karena itu, uang tidak memiliki nilai kecuali memunculkan kondisi yang kita inginkan, dan kondisi-kondisi ini seharusnya bersifat harmonis. Kondisi yang harmonis membutuhkan pasokan yang mencukupi, sehingga jika terlihat ada yang kurang, kita harus sadar bahwa gagasan atau jiwa dari uang adalah pelayanan. Sementara pemikiran ini mengambil bentuk, pintu-pintu pasokan akan terbuka dan Anda akan memiliki kepuasan karena mengetahui bahwa metode spiritual itu sungguh praktis. Selanjutnya, kita lanjut pada tanya jawab untuk bab 23. 1. Apa hukum sukses yang pertama? Pelayanan. 2. Bagaimana kita bisa melayani dengan baik? Dengan memiliki pikiran yang terbuka, dengan tertarik pada perlombaan, bukan pada tujuan, pada perjuangan mencapai tujuan itu.
bukan kepemilikan. 3. Apa hasil dari pemikiran yang egois? Di dalamnya terdapat benih-benih kehancuran. 4. Bagaimana sukses terbesar bisa kita raih? Dengan mengenali fakta bahwa memberi itu sama pentingnya dengan menerima. 5. Mengapa para ahli keuangan sering memperoleh sukses besar? Karena mereka menggunakan pemikiran mereka sendiri. 6. Mengapa mayoritas orang di setiap negara tetap bersifat patuh dan tampaknya rela menjadi alat bagi segelintir orang? Karena mereka mengizinkan segelintir orang itu melakukan pekerjaan berpikir untuk mereka. 7. Apa akibat berkonsentrasi pada kesedihan dan kehilangan? Mengalami lebih banyak kesedihan dan kehilangan. 8. Apa akibat berkonsentrasi pada keuntungan? Mendapat lebih banyak keuntungan. 9. Apakah prinsip ini digunakan di dunia bisnis? Inilah satu-satunya prinsip yang pernah digunakan atau yang bisa digunakan. Tidak ada prinsip lain. Fakta bahwa prinsip ini bisa digunakan secara tidak sadar tidak akan mengubah atau mengganti situasi. 10. Apa penerapan praktis dari prinsip ini? Faktanya bahwa sukses merupakan akibat, bukan penyebab. Dan jika kita berharap bisa memperoleh akibat itu, kita harus memastikan penyebab atau ide atau pemikiran yang menciptakan akibat itu. Sekian pembahasan kita untuk bab 23. Minggu depan kita bertemu untuk pembahasan lainnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.